Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah video atau edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan kali ini datangnya dari akun yang bernama Kak Ervansyah Evan. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menanyakan hal ini. Oke, jadi karena menurut saya untuk pertanyaan ini belum pernah saya bahas secara detail di video saya sebelumnya, sehingga saya jawab berupa video seperti ini. Nah, pertanyaannya katanya bagaimana atau kenapa kok ada orang yang mendapatkan bansos bisa double-double? Maksudnya itu bisa dapat PKH dan juga bisa dapat BPNT double gitu. Udah dapat PKH, dapat BPNT pula. Double dong jadinya. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya bisa dapatkan bansos double-double itu? Dan yang paling penting kenapa ada orang yang dapat bansosnya bisa double-double. Nah, bagi yang penasaran mau tahu mengenai hal ini, pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial di channel ini. Oke, sekarang mari kita bahas. Jadi di sini contohnya ada satu orang penerima bansos atau satu keluarga penerima bansos atau disingkat menjadi KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, KPM ini contohnya menerima bansos double-double nih, seperti yang dimaksud dengan pertanyaannya tadi. Bansos double-double itu contohnya dia dapat PKH. Selanjutnya dia dapat BPNT juga nih, BPNT program sembako. Nah, belum lagi anaknya contohnya dapat KIP atau PIP. Sama aja ya, KIP Kartu Indonesia Pintar, PIP Program Indonesia Pintar. Nah, jadi keluarga ini dia mendapatkan bansos double-double sesuai dengan pertanyaan yang masuk tadi ya. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui penerima bansos ini dia diberikan bansos itu sifatnya adalah stimulan. Nah, apa ini stimulan? Jadi, stimulan ini adalah seperti sesuatu yang bisa menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau meningkatkan semangat ya, atau sebagai pendorong, atau sebagai penggiat, atau sebagai perangsang. Nah, sehingga KPM ini, keluarga ini diberikanlah bantuan sosial PKH, sifatnya stimulan, KIP, BPNT juga demikian. Nah, karena bantuan sosial ini sifatnya stimulan, bukan gaji, sehingga KPM ini atau keluarga penerima manfaat yang dianggap layak menerima bansos yang terdata di dalam DTKS, maka setelah ia sudah terdata di dalam DTKS, maka ia sudah layak menerima bansos stimulan lainnya atau komplementer lainnya. Nah, tujuannya apa? Kenapa ia diberikan bansos dari berbagai program? Nah, tujuannya agar penerima bansos ini, keluarga penerima bansos ini cepat berubah sosial ekonominya atau pola pikirnya cepat berubah ya, paling tidak dengan ia diberikan bansos PKH dan juga KIP, BPNT, walaupun ia misalnya tidak bisa menjadi sejahtera karena tidak semua bisa berpotensi ya memiliki kemampuan untuk membuat usaha akhirnya bisa sejahtera, tapi paling tidak dengan ia diberikan bansos KIP atau PKH maka ia berhasil menyekolahkan anaknya sampai dengan lulus SMA minimal ya, ini lulus SMA ini minimal, dan alhamdulillah kalau dia bisa jadi sarjana anaknya. Nah, ketika anaknya sudah ada yang jadi sarjana, otomatis dia juga berpeluang mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada orang tuanya, sehingga ketika anaknya nanti sudah sukses, secara tidak langsung dia bisa mengangkat derajat orang tuanya juga. Nah, jadi jangan salah ya, sekarang itu banyak penerima bansosnya tidak masuk berhubung karena di dalam satu kakaknya itu ternyata terdapat anaknya masih dalam satu kakak, ternyata status pekerjaannya sudah menjadi PNS atau TNI atau Polri. Nah, jadi KPM yang sudah memiliki anggota keluarga yang berstatus pekerjaannya demikian, otomatis bansosnya tidak masuk lagi karena sudah dianggap tidak layak lagi. Padahal kalau sudah ditelusuri ya, kalau ditelusuri dari awal anaknya itu sukses bisa jadi TNI atau Polri misalnya,
Ya, dari bansos ini juga karena dia berhasil menyelesaikan sekolah anaknya karena mendapatkan bansos PKH anak sekolah atau mendapatkan bansos KIP, sehingga ia berhasil menyelesaikan sekolah anaknya dan sukses menjadi PNS atau TNI atau Polri, sehingga KPM-nya ini, keluarganya ini sudah dinyatakan tidak layak lagi terima bansos karena di dalam satu kakaknya sudah ada yang berstatus pekerjaannya sebagai PNS, TNI atau Polri. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah banyak juga yang menanyakan ini ya, bagaimana caranya supaya keluarga ini atau penerima bansos ini bisa mendapatkan bansos bermacam-macam. Contohnya seperti contoh kasus yang seperti ini, dia bisa mendapatkan PKH, dapat BPNT, dapat KIP juga. Jadi perlu diketahui, penerima bansos PKH pertama kali biasanya itu mendapatkan PKH murni terlebih dahulu, kemudian berjalan lagi mendapatkan bansos komplementer lainnya seperti BPNT. Nah, kemudian apabila anaknya sudah masuk sekolah dan dia datanya aktif sebagai penerima PKH dan valid semua data-data anaknya di Dapodik dan juga DTKS, biasanya akan otomatis anaknya itu mendapatkan KIP, apalagi pada saat anaknya mendaftarkan sekolah, ia melampirkan kartu PKH orang tuanya atau nomor kartu KKS orang tuanya, sehingga ia didaftarkan oleh pihak Dapodiknya, pihak sekolahnya diusulkan sebagai penerima bansos KIP juga. Kemudian bagaimana kalau misalnya penerima bansos itu pertama kalinya baru menerima BPNT terlebih dahulu? Nah, ini ketika penerima bansos itu dimulai dari penerima BPNT terlebih dahulu, ada juga sebagian bisa mendapatkan PKH. Namanya itu irisan BPNT ya, PKH irisan BPNT namanya. Jadi berawal dari dia mendapatkan BPNT program sembako, akhirnya dia dinyatakan layak memenuhi kriteria, yaitu tadi salah satunya ada komponennya seperti komponen pendidikan, kesehatan atau kesejahteraan sosial. Akhirnya pada saat ada kuota yang kosong di PKH dan penambahan PKH, maka diambil dari peserta BPNT murni ini masuk menjadi peserta PKH juga. Jadi sebenarnya itu tidak masalah ya ketika ada satu keluarga atau satu penerima bansos itu dia mendapatkan bansos double-double yang dimaksud oleh pertanyaan tadi. Memang seharusnya seperti itu agar bisa cepat berubah sosial ekonominya, paling enggak dia bisa jadi pengusaha misalnya atau pelaku UMKM, sehingga sosial ekonominya cepat terangkat, atau paling tidak dia berhasil mensukseskan anaknya generasi berikutnya sehingga ia bisa terlepas juga dari keluarga penerima bansos. Jadi nggak masalah kalau dia mendapatkan PKH, dapat juga BPNT program sembako, dan anaknya dapat KIP juga. Bahkan ada juga yang dapat bansos usaha atau PENA ya sekarang, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, PENA ini bagi KPM yang memiliki embrio usaha atau memiliki potensi ada usahanya ya yang sudah berjalan dan sudah kelihatan, maka ia akan diberikan bansos tambahan PENA ini, Pahlawan Ekonomi Nusantara, yaitu berupa modal usaha tambahan atau peralatan tambahan agar bisa meningkatkan omsetnya, penjualannya, sehingga jualannya itu atau usahanya bisa semakin berkembang dan ia bisa terlepas dari semua bansos ini atau namanya dikeluarkan dari DTKS karena sudah dianggap mampu secara sosial ekonomi. Nah, jadi seperti itu ya Kak. Sekarang pertanyaannya, bagi masyarakat yang merasa layak bantu secara sosial ekonomi tapi dia belum mendapatkan bansos ini, pertanyaannya bagaimana supaya bisa mendapatkan bansos ini? Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah harus terdata terlebih dahulu di dalam DTKS ini atau data terpadu kesejahteraan sosial, agar nanti ketika sudah ada penambahan seperti PKH, BPNT atau KIP, maka dia berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos ini tadi karena datanya sudah ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini. Caranya bagaimana supaya bisa masuk ke dalam DTKS ini? Ada dua cara ya yang dapat dilakukan. Yang pertama, bisa secara aktif mendaftarkan diri langsung ke kepala desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal, atau bisa juga mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos namanya.
Untuk tata cara pendaftarannya sudah sering sekali saya bahas di video-video saya sebelumnya, bisa langsung di scroll-scroll aja di sana ya. Tata cara mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Oke, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bansos, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.